بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu, majelis subuh di Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah atas curahan nikmat yang begitu banyak yang Allah guyurkan kepada kita. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah untuk bisa mensyukuri semua nikmat-nikmatnya dan menguatkan kita terus untuk mengabdi, menghambakan diri hanya kepadanya. Kemudian salam dan salawat terhaturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas surah Al-Maidah di ayat yang ketiga, ya, dengan tema Islam adalah nikmat yang teragung. Kita sadari bahwa nikmat Allah begitu banyak, saking banyaknya sehingga Allah tidak meminta kita untuk menghitungnya. Bahkan Allah pun pernah men-challenge, ya, apa itu men-challenge? Apa bahasa Indonesia men-challenge itu apa ya? Menantang, ya. Pernah menantang kita, ya, bahwa silakan kalau mau hitung gitu ya. Dan jangankan menghitung, menginventarisir, mengkategorikan, ya, jumlahnya saja tidak bisa, ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sehingga saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, yang diminta oleh Allah kepada kita tidak lain hanyalah untuk menyadari, ya, menyadari nikmat-nikmat tersebut. Sehingga pada hari ini, subuh hari ini kita akan mencoba untuk mengingat, ya, sekaligus menguatkan kesadaran kita atas nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Ada nikmat yang bisa menjadi ancaman, tapi ada nikmat yang betul-betul menjadi penyelamat. Tadi imam kita membaca di antara nikmat yang bisa menjadi ancaman itu adalah anak, kan gitu ya. Istri, harta, itu bisa menjadi musuh, ya, apabila kita tidak menyikapinya sesuai dengan yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Apabila kita terlalu mengandalkan, terlalu melekat terhadap nikmat tersebut, ya, itu bisa menjadi ancaman keselamatan kita di dunia maupun di akhirat. Tetapi ada nikmat yang memang Allah datangkan bukan hanya sekedar sebagai pemancing alasan menjadi kita merasakan kebahagiaan terhadap nikmat tersebut, tetapi dia juga merupakan salvation, ya, keselamatan buat kita gitu ya. Nah, inilah yang akan kita bahas di sini, ya, nikmat yang menjadi penyelamat bagi kita. Baik, sebelumnya surah Al-Maidah ini secara tertulis memang berada di urutan 10 pertama lah, ya, berada di urutan ke-5, ya, setelah surah An-Nisa dan sebelum surah Al-An'am, ya, surah Al-An'am. Tetapi secara urutan turunnya, ya, surah Al-Maidah ini berada di urutan paling buncit sebenarnya. Dia 10 terakhir justru. Dari 114 surah yang Allah turunkan kepada kita, posisinya di surah Al-Maidah ini berada di urutan ke 112, ya. Ya, sebelum surah At-Taubah
dan juga surah An-Nasr. Jadi secara urutan ya, terakhir itu surah At-Taubah ya. Surah An-Nasr ya. Idza jaa nasrullahi wal fath gitu ya. Kemudian surah At-Taubah ada di situ baroah, pelepasan ya. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik ya. Kemudian dan sebelumnya itu adalah surah Al-An'am, surah Al-Maidah ya, yang berkenaan dengan kesempurnaan Islam di dalam ya. Nah, sehingga surah ini disepakati oleh para ulama sebagai kategori surah Al-Madaniyah, yaitu surah yang diturunkan setelah baginda Rasulullah hijrah di kota Madinah. Lebih tepatnya lagi turunnya, kalau di sini saya lihat ya di dalam beberapa literasi tafsir, diturunkan oleh Allah di tahun ke-10 Hijriah ya. Artinya 23 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semenjak diangkat menjadi nabi dan semenjak menerima wahyu yang pertama, 23 tahun kemudian Rasulullah menerima surah ini ya, surah Al-Maidah, yaitu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyelesaikan ibadah haji beliau, haji wada, yang beliau laksanakan pada saat itu adalah di hari Jumat. Sehingga tentunya ini semakin mengukuhkan ya ayat-ayat yang kita baca di dalamnya ya. Lebih khususnya adalah di ayat yang ketiga yang berbicara tentang kesempurnaan Islam ya, bahwa agama Islam sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena barusan saja Rasulullah juga menyempurnakan ya rukun Islam ya, dengan memberikan contoh kepada kaum muslimin bahwa rukun Islam itu adalah yang kelima adalah haji. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan khutbah beliau di Haji Wada, beliau juga menegaskan kembali prinsip-prinsip yang beliau dakwakan selama ini kepada umat manusia, ya. Dan itu kita kenal sekali di dalam khutbah wada beliau di Arafah, ya. Seperti itulah kira-kira ya. Jadi secara urutan berada di posisi ke-112 ya. Setelah surah Al-Fatah ya. Kemudian setelah itu surah Al-Maidah, baru setelah itu surah At-Taubah, setelah itu yang terakhir adalah surah An-Nasr. Nah, kemudian mari kita masuk ke dalam ayatnya ya, yang akan kita bahas ini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini saya tidak ambil karena panjang ya, ayat yang ketiga itu panjang. Dimulai dari kalimat uhillat hurrimat alaikumul maitah waddam walahmal khinzir dan seterusnya. Tetapi saya mulainya dari al-yauma ya'isal ladina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Baru setelah itu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ya ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ya, ini yang akan kita bahas di sini sebenarnya adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum yang kita bahas di sini ya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma ya'isal ladina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Hari ini ya, di sini kalimat al-yauma bukan al-yaumu ya. Jadi dia bukan mubtada ya. Kalau mubtada harusnya apa? Harusnya ma'ruf marfu' ya. Kalau mubtada itu pasti marfu' ya. Kalau dalam jumlah ismiyah, karena jumlah dalam bahasa Arab itu bentuknya dua. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah adalah susunan kata yang diawali dari isim ya, kata benda. Ada juga jumlah al-fi'liyah, yaitu susunan kata yang diawali dengan fi'il, dengan kata kerja. Nah, biasa dan seharusnya kalau dimulai dari isim,
maka dia harus marfu, karena tidak ada penyebab-penyebab yang bisa dia memansubkan, bisa memajrurkan, menjazamkan, tidak ada. Maka aslinya, aslul hukmi adalah marfu. Hanya saja di sini kata benda di sini bukanlah mubtada, tetapi apa? Zorfuz zaman, ya. Artinya penjelasan tentang waktu. Maka seolah-olah kita diminta ketika membaca ayat ini, ayo kembali ke masa ketika diturunkan ayat ini, gitu ya. Sehingga mau tidak mau membaca ayat ini juga harus menelusuri sejarah, ya. Bukan hanya sekedar kita membaca, tetapi kita telusuri sejarah, membayangkan apa yang pernah terjadi, sehingga menjadi sempurna pesan ayat ini ketika kita membacanya, gitu loh, ya. Nah, makanya diawali dengan al-yauma, hari itu apa ya, gitu kan? Hari itu apa ya? Karena kata-kata yaum itu kadang-kadang yaum itu diartikan hari kebangkitan, hari kiamat biasanya. Kebanyakan ya, yaum itu di dalam Al-Qur'an diartikan adalah hari kebangkitan atau hari kiamat. Tetapi untuk kali ini al-yaum di sini bukan hari kiamat, tetapi hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ajaran ini. Dan semua para sahabat tahu ayat ini, hari itu. Sehingga orang-orang Yahudi disebutkan di dalam riwayat dan dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, pernah suatu ketika ada utusan dari orang Yahudi mendatangi Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Ya Amirul Mukminin, ya, ini ayat di dalam Al-Quran luar biasa. Ini sampai orang Yahudi pun baca Al-Quran, gitu ya. Ya, apa berarti kan malu kita kalau kita sebagai seorang Muslim gak baca Al-Quran, gitu ya. Ini ayat Al-Quran ini, ya, ada satu ayat di dalam Al-Quran ini luar biasa. Ini kalau ada di dalam agama kami, teks ayat ini ada di dalam kitab kami, maka kami akan telusuri waktunya, kapan dia diturunkan. Maka kami akan jadikan, kami tetapkan hari di mana diturunkan ayat itu, kami jadikan sebagai hari raya, hari kebesaran. Ya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya, ayat apa yang kau maksudkan itu? Ya. Kemudian mereka membaca, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Kemudian Umar berkata, demi Allah, saya tahu ayat itu kapan diturunkan. Di mana posisi baginda Rasulullah ketika menerima ayat itu saya tahu. Ya, posisinya di mana, waktunya kapan, saya tahu itu. Bahkan masih terasa kehangatan peristiwa itu terjadi. Yaitu terjadi di siang hari bolong, hari Jumat, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di padang Arafah, ya, duduk di atas onta beliau sambil menghadap ke seluruh jamaah haji yang berkumpul pada saat itu. Ya, gitu ya. Jadi masih jelas ini. Tapi demi Allah, kami tidak menjadikannya sebagai hari raya. Kenapa? Karena Rasulullah nggak nyuruh itu. Rasulullah hanya memerintahkan kepada kami untuk merayakan 2 hari di dalam 1 tahun. Yang pertama adalah hari raya Idul Fitri, dan yang kedua adalah hari raya Idul Adha. Sehingga kami tidak boleh wajib bersenang-senang di situ, ya. Wajib bersenang-senang di situ, sehingga kami tidak boleh berpuasa, kan gitu. Karena yaumu aklin wa syurbin, hari di mana kami makan dan kami minum. Jadi subhanallah. Jadi menambah hari saja sebagai hari yang istimewa di dalam ajaran Islam itu masih harus ngikutin apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga memang dari awal para sahabat sudah memahami dan meyakini, dan itulah yang diwariskan kepada kita, bahwa Islam ini sempurna sehingga tidak perlu ada perubahan, baik bentuknya adalah penambahan ataupun pengurangan.
Yang mana orang Yahudi dulu ingin menjadikan hari di mana hari ini ayat ini diturunkan, dijadikannya sebagai hari raya hari raya Id, hari raya hari raya, ya, hari yang dimeriahkan gitu ya. Nah, kemudian hari itulah saudara-saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengurai kembali, ya, dalam waktu yang relatif singkat, prinsip-prinsip, ya, yang ada di dalam Islam. Yang pertama adalah kesetaraan, bahwa Islam, ya, mengusung bahwa manusia itu sama. Tidak ada perbedaan berdasarkan bahasa, tidak ada perbedaan berdasarkan kasta, berdasarkan ras, berdasarkan jabatan, gak ada perbedaan. Semuanya di mata Allah sama, sejajar. Yang mulia itu hanyalah level ketakwaan di antara kita. Nah, gitulah gitu. Jadi antara Ajam dan Arab, antara Arab ataupun non Arab itu sama kedudukannya. Ya. Tetapi yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan menjadi pembeda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang menjadi alasan kuat kenapa Abu Sufyan masih mengundur-ngundur tidak masuk Islam. Karena di dalam pikiran dia, kok bisa ya antara sayyid, antara tuan itu bisa sama dengan abid, dengan budak. Ya. Di awal dakwah baginda Rasulullah menyamakan antara Bilal, kan gitu, Bilal bin Rabah dengan Utsbah, ya, ya, Utsbah bin Rabi'ah, gitu ya. Jadi menyamakan antara Bilal dengan Utsbah. Utsbah ini pemilik budak, punya harta yang banyak, sedangkan Bilal tidak memiliki nilai ekonomi sama sekali. Apa yang dia usahakan kemudian dapat keuntungan itu lari ke majikannya. Jadi ketika Islam ini disampaikan oleh baginda Rasulullah menyamakan antara majikan dengan hamba, mereka menolak. Bukan karena keindahan Islam dari sisi Al-Quran yang isinya luar biasa, sampai-sampai Utsbah mengatakan, manis banget ini Al-Quran ini, kalimatnya manis banget, di atasnya menyenangkan, membuat orang nge-fly gitu ya, di bawahnya itu begitu menghujam kuat logikanya gitu ya. Bukan itu, tetapi karena menyamakan antara budak dengan majikan. Yang kedua, prinsip yang disebutkan juga oleh Rasulullah di Haji Wada di hari itu, al-yaum, itu adalah menegaskan tentang tradisi dan kebiasaan orang-orang jahiliyah kala itu. Jadi sistem jahiliyah dibekukan, di istilahnya apa ya, kalau dibekukan, di freeze, tidak berlaku lagi, ya, dihentikan, ya. Jadi feodalisme itu hilang sudah, ya. Apalagi taklid buta itu dihilangkan sudah, ya. Dan salah satu yang disebut lebih spesifik lagi adalah apa? Masalah riba, ya. Riba itu disebutkan di dalam khutbah wadaknya baginda Rasulullah bahwa itu adalah bagian dari sistem jahiliyah yang pernah dibudayakan oleh masyarakat kala itu. Sehingga pertama kali kata Rasulullah, yang saya akan bekukan adalah semua transaksi riba dari Abbas ibn Abdul Muttalib. Ya, kita tahu Abbas paman baginda Rasulullah, ya. Ya, beliau kan sebenarnya sudah masuk Islam. Sudah sebelum Rasulullah hijrah, Abbas sudah masuk Islam, tapi beliau sembunyikan keislaman beliau. Ya. Boleh jadi karena ya strategi dakwah lah, ya, jadi mata-matanya. Jadi Abbas itu ya tetap berinteraksi, bahkan berunding dengan kafir Quraisy sama Abu Sufyan gitu ya, merencanakan strategi bagaimana menghadang dakwah baginda Rasulullah di kota Mekah. Begitu juga nanti di Madinah,
Padahal sebenarnya Abbas itu sudah masuk Islam jauh-jauh sebelumnya, ya. Nah, Rasulullah menyebutkan, dan saya bekukan semua transaksi ribawiyah yang dilakukan oleh Abbas paman saya. Ini menunjukkan bahwa ya kalau mau mulai, ya mulai dari keluarga terdekat dulu gitu ya. Ya, dan keluarga terdekatnya adalah siapa? Abbas, yang kebetulan punya bisnis luar biasa. Maka siapa yang punya utang kepada Abbas, bayar pokoknya saja. Ya gitu ya. Bayar pokoknya saja. Yang tambahannya, yang jatuh tempo jangan dibayar. Nah gitu. Itu saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian diantaranya juga, yang saya tidak bisa menyebutkan semuanya, yang saya ingat saja ya, beberapa prinsip. Di antaranya juga adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada umat Islam ini untuk berbuat baik kepada wanita. Kalau kita diperintahkan secara umum untuk berbuat ihsan, ya, karena ihsan ini adalah perintah kedua setelah al-adalah, bersikap adil, ya, ya. Karena kan ada 3 tuh yang selalu kita diingatkan dalam khutbah. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhakum 'anil fahsya'i wal munkar. Yang pertama harus bersikap adil. Yang kedua harus berbuat ihsan. Yang ketiga harus apa? Punya rasa solidaritas dengan berbagi. Makanya saudara-saudaraku, demi Allah saya sampaikan kepada antum, dan saya terlebih dahulu, saya tidak tahu demi Allah apakah kita nanti selamat di hadapan Allah ketika ditanya, ya, ketika ditanya di mana rasa kepedulian kita terhadap saudara kita di Gaza, yang saat ini mereka mati bukan saja karena dibom, tetapi karena mati tidak ada yang bisa dimakan, kelaparan. Sedangkan kita, Masya Allah, Alhamdulillah, banyak sekali makanan yang bisa kita konsumsi. Tapi di sana ada anak kecil, penampakannya tinggal tulang saja, mati karena tidak ada yang bisa dimakan. Padahal Allah memerintahkan kepada kita dalam 3 hal: berbuat adil, berbuat ihsan, dan berbagi. Wa ita'i dzil qurba. Ita artinya memberikan kepada yang dekat. Dan kedekatan kita kepada orang Gaza adalah kedekatan ideologi, kedekatan karena sama-sama mereka kita sholat, sama-sama kita bersyahadah. Maka saya tidak tahu, demi Allah, saya tidak tahu apa yang nanti kita jawab ketika di hadapan Allah nantinya. Ada saudara kita yang mati. Maka saya baca semalam itu, orang-orang Mesir dengan jarak yang berdekatan dengan mereka, supaya mereka bisa terlepas dari pertanyaan Allah di pengadilan nanti. Mereka memasukkan beras, gandum di dalam botol, ya, kemudian mereka hanyutkan ke laut sebagai salah satu usaha supaya nanti tidak ditanya oleh Allah. Setidak-tidaknya sudah ada usaha. Ya Allah, saya nggak bisa mengirimkan gitu loh. Saya nggak bisa mengirimkan bantuan kepada saudara saya. Kenapa? Karena sudah diblokade. Ada orang, jangankan Zionis, pemimpinnya saja, Asisi saja sudah melarang, kan begitu ya? Ya. Ada saudara-saudara kita artis sudah datang ke Mesir. Selama di Mesir selalu diikutin oleh Intel, kan begitu? Antum lihat sendiri kan? Sampai duduk di hotel itu dipandangi, di luar hotel ditungguin sama Intel di situ. Sampai nggak bisa ke Rafah masih. Ini sekarang lagi dunia internasional lagi lagi gerah mempertanyakan kita ini manusia apa enggak sih gitu loh. Yang mengklaim bahwa dirinya beradab, memiliki logika, memiliki kepedulian, tapi toh faktanya
di Gaza ada bayi yang meninggal bukan karena apa, tetapi karena tidak ada makanan. Emang di dunia ini tidak ada makanan gitu? Jadi mempertanyakan kemanusiaan kita, ya. Sehingga ada terakhir yang kemarin saya itu ada apa istilahnya aktif orang Palestina, ya, tapi tinggalnya di Prancis kalau tidak salah, itu baru dibebaskan setelah 40 tahun, ya, 40 tahun di penjara. Jadi dikeluarkan dari penjara di usia 74 tahun kalau tidak salah. Itu menyampaikan suatu kalimat yang membuat saya sendiri takut sekali, ya. Itu tadi, bahwa kalian yang mendiam, kalian tidak akan selamat dari pertanyaan Allah atas penderitaan saudara-saudara kalian. Mereka akan meminta, mengadu kepada Tuhannya, Tuhan kita semua, gitu. Masya Allah, ya. Jadi subhanallah. Maka kembali lagi, ya, bahwa Rasulullah menyebutkan, mewasiatkan kepada umat ini untuk berbuat baik, diantaranya adalah berbuat baik kepada wanita. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada wanita, khususnya istri. Kenapa? Karena kita ambil mereka dengan amanah, ya. Kita ambil mereka dengan amanah. Kita halalkan yang sebelumnya haram. Kita haram menyentuhnya, kita haram membelainya, kita haram mendekatinya, kita haram berbicara berduaan dengannya. Tetapi menjadi halal setelah apa? Bikalimatillah, ya kan? Menjadi halal semuanya. Maka di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, istausu bin nisa'i khairan. Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada wanita. Fa innahunna khuliqna min dila'in, karena sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'wajad dila', sesungguhnya tulang rusuk yang paling a'waj, yang paling bengkok itu adalah a'laha, yang paling atas. Fa in aqamtaha kasartaha, apabila kamu terlalu keras, kamu keras sama dia, tegas, maka dia akan patah saking lemahnya, gitu. Tetapi kalau dibiarin begitu saja, merasa cuek, tidak menganggap dia sebagai amanah, biarin aja, udah capek ngingetin sholatnya, udah nggak capek gini-gini, tapi nggak mau berubah, biarin aja gitu, ya. La yazal a'waj, maka dia akan tetap bengkok. Makanya bersabarlah wahai para suami, ya, untuk terus, ya, menjaga amanah dengan berbuat baik kepada mereka. Ini beberapa hal yang disebutkan di hari itu sehingga ayat ini diturunkan. Maka saudara-saudaraku, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari itu aku, ya, kalimat aku, ya. Aku di sini Allah tentunya. Padahal kadang-kadang dalam lafaz Al-Qur'an ada kalimat kami di situ, ya. Dalam tindakan-tindakan kadang-kadang Allah menggunakan kata kami, gitu. Tetapi untuk kali ini Allah menggunakan akmaltu, sama seperti penciptaan manusia, tidak menggunakan kami menciptakan manusia, tetapi aku menciptakan manusia. Maka di sini juga aku menyempurnakan agama. Artinya yang berhak satu-satunya yang mengatakan udah ini sempurna hanya Allah, gitu. Jadi apapun ungkapan yang kita dengar itu sempurna, itu melekat kepada diri Allah Subhanahu wa taala. Maka yang boleh mengeluarkan atau mengatakan sebaliknya juga hanya Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu? Ya, ini hak prerogatif Allah, Allah tidak bagi kepada selain dirinya. Ya. Al-yauma akmaltu lakum. Hari ini aku telah sempurnakan untukmu dinakum, agama kalian. Ya. Agama di sini tentunya adalah Islam. Makanya saya banyak sekali, ya, kata din di sini diartikan Islam, ya. Misalnya di dalam surah Ali Imran Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islam dinan, ya, falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari keselamatan, kesuksesan tidak selain bukan Islam caranya, gitu lah kira-kira, ya. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama,
Jadi dia mencari agama tapi selain Islam, fala yuqbala minhu, maka semua yang dia usahakan tidak akan diterima. Ya, salatnya bukan dengan salat Islami, ya. Ngomongnya bukan ngomong yang Islami, ya. Rumah tangganya bukan rumah tangga yang Islami, ekonominya bukan ekonomi yang Islami, ya. Dan tarbiyahnya, pendidikannya bukan pendidikan Islami, ya. Dan sebagainya. Fala yuqbala minhu, sekali-kali tidak akan diterima itu, ya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia termasuk orang-orang yang di akhirat nanti merugi, saudara-saudaraku. Orang yang merugi itu adalah orang yang sudah berusaha tapi nggak kembali manfaat dari usaha yang dia lakukan. Udah ngeluarin modal, modalnya tidak, jangankan mengeluarkan hasil dari modalnya, modalnya aja tidak kembali. Nah, begitulah kira-kira. Jadi segala usaha yang dia lakukan tetapi tidak bernuansa Islami, maka menjadi tidak kembali, tidak ada manfaatnya. Begitu juga misalnya di dalam surah Ali Imran juga, innad dina indallahil Islam, innad dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah, ya, yang diakui oleh Allah adalah Islam. Jadi kalimat al-yauma akmaltu lakum dinakum di sini, dinakum di sini adalah Islam, ya. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku atmamtu, dan aku sempurnakan nikmat, ya, ya. Dan aku telah atmam itu tamma. Tamma itu artinya udah. Tamma itu apa ya? Tamma itu nggak ada tambahan, ya. Tamat. Kalau kita baca Quran, sudah tamat, gitu ya. Artinya nggak ada lagi ayat yang bisa kita baca. Kenapa? Ya nggak ada lagi memang. Nggak ada yang datang ke belakangan, nggak ada juga yang dibaca setelah itu. Kalau sudah tamat ya tamat, gitu. Seolah-olah mengatakan Allah mengatakan wa atmamtu alaikum ni'mati, di dalam ajaran Islam, tuntunannya, ya kan? Pesan-pesannya, tata caranya, budayanya, sudah tamat, nggak ada lagi setelah itu. Jadi nggak usah ditambah, nggak usah dikurangi, gitu ya. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho bahwa Islam adalah din, agama kalian. Artinya apa? Nanti di akhirat yang membedakan seseorang itu di akhirat itu antara orang yang diridhoi dengan orang yang tidak diridhoi oleh Allah. Dan orang yang selamat di akhirat nanti adalah orang yang diridhoi oleh Allah. Makanya disebut dengan udkhuli fi apa ya? Di dalam surah Al-Fajr terakhir, Pak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah mardiyah. Ya kan? Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa apa ya? Islam itu waraditu lakumul Islam. Islam itu aku ridhoi untuk dijadikan sebagai agama. Maka pastikan semua aktivitas sebelum nanti kita wafat itu semuanya bernuansa Islami, dan sumber Islam itu hanya dua saja, Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya mari kita jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai jalan, ya, jalan sebagai panutan dan sebagainya. Ini saudara-saudaraku yang bisa ana sampaikan. Nah, ini terjemahannya, ya. Saya kira tadi saya sudah terjemahkan tadi, ya. Kemudian, nah, oleh karena itu nikmat-nikmat yang perlu kita bahas di sini, ya, karena waktu juga terbatas, ada 5 kira-kira. Meskipun banyak sekali tadi, ya, tidak bisa kita hitung, tetapi setidak-tidaknya mari kita merenungi, ya, menyadari nikmat-nikmat yang 5 ini, agar kita terus mensyukurinya dengan menjaga, pertama, ya, menjaga, menggunakannya, mengoptimalkan penggunaannya, ya, sehingga mudah-mudahan kita bisa termasuk orang-orang yang pandai bersyukur dengan nikmat tersebut. Yang pertama adalah Islam, ya, yang tadi saya katakan, yang ini adalah ayatnya tadi, ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Ini ayat yang pertama.
Pertama Islam. Jadi Islam itu nikmat kita. Jadi mari kita jaga. Jangan sampai kita mati dalam kondisi Islam tidak berada bersama kita. Makanya Allah memastikan wala tamutunna illa wa antum muslim, Pak. Ya. Jangan sampai kita keluar dari ajaran Islam. Masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai juga keluarga kita. Ya, ini pastikan nih. Mungkin kita sudah menjamin pada diri kita. Tapi jangan lupa bahwa Islam juga memerintahkan kita untuk memperhatikan orang yang ada di sekitar kita, apalagi orang yang paling kita cintai. Maka pastikan ya, anak-anak kita itu ya, setelah kita tinggalkan mereka tetap berislam dengan keislaman yang kuat ya. Ya. Kemudian yang kedua, nah ini saya masukkan di sini adalah Rasulullah ya. Nikmat agung juga adalah Rasulullah. Setidak-tidaknya salawatnya lah gitu ya. Ya. Kemarin saya keluar masjid, ada sempat ngobrol Ustaz bertanya tentang salawat. Saya bilang salawat luar biasa, Pak. Banyak orang terkabulkan permohonannya gara-gara salawat, Pak, saya bilang. Ya. Kami punya cerita khusus tentang salawat. Ya. Di DHBS itu awal tanahnya itu cuma nggak cukup 1 hektar, wakaf dari orang kaya. Berdirilah di situ TK, SD, SMP. Namun ketika SMP, SMA kita buat pondok, semakin banyak santrinya. Masa bangunannya kita bikin naik ke atas semua gara-gara nggak ada tanah, gitu kan? Akhirnya kita minta bertahun-tahun kepada pemilik tanah yang ada di sekitar kami untuk mau dijual. Dan mereka nggak mau jual, padahal itu rawa. Kita minta dijual lah, Pak, biar kami bisa membangun bangunan di atasnya, santri-santri bisa ngaji lebih enak, nggak perlu naik ke lantai 3 gitu ya. Sempat itu sampai lantai 5, Pak. Kebanyakan santri di antara santri kami itu kena infeksi saluran kencing. Dan salah satunya karena terlalu tegang di bagian pahanya itu. Karena naik tangga terus sampai ada istilah tangga perjuangan gitu. Ya, karena turun naik, jadi 5 kali kan sholatnya di masjid. Berarti minimal 5 kali juga turun naik dari lantai 5 ke masjid. Masjidnya berlantai lagi gitu ya. Jadi mereka sebut ini lantai perjuangan ya gitu. Dan iya, kalau saya membangunkan jam 4, saya bangunkan anak-anak untuk tahajud, itu saya ngos-ngosan dulu sebelum membangunkan mereka. Jadi sudah habis nafas saya untuk bangunkan mereka, baru ayo bangun gitu ya. Alhamdulillah hampir 10 tahun tanah itu nggak mau dijual ke pemiliknya. Kenapa? Karena pemiliknya sudah kaya, tidak membutuhkan harta gitu ya. Akhirnya puncaknya adalah ketika yayasan datang kepada saya, waktu itu Pak Sudi menyampaikan, Ustaz, habis sholat zuhur kalau nggak salah, di masjid kita ngelihat tanah itu berdua, Ustaz, ini seandainya mau dijual kita langsung bangun bangunan di situ. Apa kendalanya? Iya, tidak mau dijual. Saya berpikir, gimana caranya supaya hatinya luluh. Akhirnya besok pagi, hari Sabtu kalau nggak salah itu, biasa hari Sabtu saya kumpulin anak-anak santri-santriwati untuk jalan pagi-pagi. Sebelum kami lepasin, kami bilang, nah itu di samping, di balik pagar kalian ini ada tanah yang kita ingin sekali beli, supaya kita bisa bangunkan kalian asrama di situ. Nanti kalau kalian lewat di situ, nanti kita lewatin itu, kalian lewatin itu sambil tunjuk itu tanah, sambil bersolawat, saya bilang. Jadi tunjuk itu tanah sambil bersalawat, Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah jadikan itu tempat kami. Apa yang terjadi, Pak? Nggak terlalu lama, kurang lebih 3 pekan kalau nggak salah, 3 pekan atau 1 bulan lah, tiba-tiba si pemilik tanah itu mendatangi yayasan kami ya. Dia ingin tukar guling gitu ya, tukar
tukar dengan tanah yang kami punya, yang di depan BCM itu. Ada tanah di depan BCM. Boleh nggak ditukar di situ? Wah, ini lebih mahal lagi gitu ya. Apa maksudnya, tanahnya ya lebih mahal gitu. Tapi ternyata beberapa hari kemudian berubah pikiran. Dia ngasih kita yang lebih mudah lagi. Apa? Udah dibeli aja. Jadi awalnya kita memang mintanya dibeli, bukan ditukar. Ya kan gitu. Dan Allah mendengarkan itu. Akhirnya kita beli, Masya Allah. Enggak lama, enggak nunggu ya, enggak nunggu waktu 1 bulan, enggak. Langsung kami, apa istilahnya, karena itu rawa, kami, apa istilahnya, diuruk ya namanya ya, ditimbun. Subhanallah. Jadi luar biasa salawat itu, Pak. Kalau sakit, ada bagian sakit, coba selawatin ya, selawatin, insya Allah dengan salawat itu luar biasa. Ini salawatnya aja. Bagaimana dengan Rasulnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa kan gitu ya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan langsung ya di dalam surah Ali Imran, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan minhum, kan begitu. Sungguh benar-benar Allah telah memberikan nikmat. Al-man itu artinya nikmat ya. Ini saya lupa, ini belum ya, mohon maaf nih, saya lupa terjemahannya, belum saya ganti ya. Jadi nggak usah dilihat terjemahannya ternyata. Laqad manallah, sungguh benar-benar Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman. Idz ba'atsa fihim rasulan minhum, tatkala Allah mengutus di tengah mereka seorang rasul. Nah, gitu ya. Di mana tugas rasul ini adalah yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Jadi ada 3 tugas rasul. Yang pertama adalah tilawah, membacakan ayat. Kemudian yang kedua yu'allim, mengajarkan ya. Kemudian yang ketiga wa yuzakkihim. Yu'allim sama yu'allim yuzaki ini selalu kadang di depan, kadang di belakang. Tetapi kalau yatslu itu selalu di awal. Jadi dibacakan dulu, baru diajarkan, baru tazkiyah. Tazkiyah itu ada yang menafsirkan tazkiyah itu adalah keterlibatan. Jadi tidak hanya sekedar mengajarkan ini yang baik ya, ini yang buruk ya, tetapi harus hidup bersama dengan yang kita ajar ya. Harus hidup bersama, entah kita sentuh, entah dengan tatapan. Kalau dia buang apa namanya, sampah, kita langsung tatap, oi, itu nggak boleh. Padahal sudah diberitahu. Maka harus disentuh dengan interaksi. Bahkan guru kami Kiai Hasan Abdullah Sahal, salah satu trimurti pimpinan pondok pesantren Gontor ya, mengingatkan kepada kami, wahai anak-anakku, kalau kalian nanti menjadi seorang pengajar gitu ya, seorang pengajar, maka kalian akan dikatakan sebagai guru kalau kalian mendoakan murid-murid kalian. Begitu kata beliau. Sehingga pernah Ustadz Hasan Abdullah Sahal itu datang ke Bontang itu 2 kali, Pak. Ya, secara sembunyi-sembunyi. Kemudian kami undang untuk memberikan tausiah di HBS itu. Kami kumpulkan semua guru-guru ya. Kemudian pertanyaan yang pertama beliau sampaikan apa? Hari ini siapa yang sudah mendoakan murid? Gitu. Nggak ada yang angkat tangan termasuk saya. Hari ini siapa yang sudah mendoakan muridnya? Ternyata mendoakan murid itu adalah salah satu syarat kalau mau dikatakan seorang guru. Kenapa? Karena guru itu bukan hanya membacakan buku, bukan hanya mengajarkan isi buku, tetapi juga ada harapan dan keinginan yang kuat agar anak itu mengaplikasikan apa yang pernah diajarkan. Nah itu ya. Ini waktu sudah habis nih ya. Gimana nih Ustaz? Yakfi ya, udah kita tutup aja, berarti cuma 2 aja. Padahal ada 5. Baik, saya kira itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.